Kalian nyebutnya ini lumpia atau sekarang kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar keras dan isinya perpaduannya mantap sekali, dan pas kita gigit itu berasa ada keju mozzarella-nya. Sekarang kita coba gigitan bersama dengan cabai. Luar biasa enak banget. Jadi daging sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Hamzah Nata Bojonegoro dimanapun kalian berada, kembali lagi ke channel Hamzah Nata Bojonegoro. Biasanya aku ngupload hasil masakanku di IG story, dan banyak feedback, komen dari teman-teman aku yang ngasih masukan, tulis dong resepnya. Terus ada juga yang minta resepnya gimana dari berbagai masakan itu. Akhirnya kali ini aku mau coba bagiin resep dari beberapa makanan yang aku buat di kos-kosan. Jadi makanan ini adalah makanan yang dibuat ala anak kos-kosan. Nah, untuk kesempatan kali ini aku sebenarnya pengen bikin lumpia, tapi konsepnya aku nggak pengen lumpia ini hanya untuk aku makan sendiri. Jadi aku nanti bakal bikin lumpia yang jumlahnya cukup banyak, terus besoknya aku bagi-bagiin ke teman-teman yang ada di kampus. Kebetulan aku lagi penelitian, jadi di era COVID ini aku tetap datang ke kampus untuk melakukan penelitian. Sebenarnya sekarang sudah jam 10:04, jadi itu udah malam ya teman-teman, udah malam. Aku mau bikin lumpianya untuk besok pagi dibawa ke kampus. Nah, lumpia apa yang akan kita bikin pada malam hari ini adalah ini. Aku mau jelasin dulu bahan-bahan yang disediakan ya. Jadi teman-teman, ini adalah masakan ala kos-kosan. Jadi aku bikin bahan-bahannya yang mudah dicari dan hemat tapi tetap enak ya. Jadi ini di segmen pertama ini aku mau bagi cerita atau inspirasi mengenai resep-resep makanan yang bisa dibuat oleh anak kos-kosan dengan bahan yang sederhana dan peralatan yang sederhana, terutama yang bisa dimiliki oleh anak kos-kosan. Nah, kesempatan kali ini bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama ini kulit lumpia ya. Kulit lumpianya ini kulit lumpia komersial yang bisa kita beli di toko-toko bahan makanan atau mungkin di supermarket juga udah banyak. Kemudian bahan selanjutnya adalah ini, aku udah iris-iris tadi ya. Jadi wortel aku iris tipis-tipis kayak korek api tapi lebih tipis. Kemudian ini daun bawang yang udah diiris tipis-tipis. Kemudian aku juga udah nyediain satu buah bawang bombay yang sudah diiris juga tipis-tipis. Kemudian ini keju mozzarella. Nah, keju mozzarella yang ini aku potong memanjang kayak gini biar nanti bisa ditempatkan di lumpia sepanjang lumpia. Jadi ketika menggigit itu ada keju mozzarella. Kemudian ini ada daging, aku belinya 4 kg. Nanti akan kita campur untuk isi lumpianya. Kemudian bumbunya ini tadi aku udah ulek setengah ya, belum terlalu lembut. Ini bahannya aku dari 2 butir bawang merah, kemudian 1 butir bawang putih, kemudian ditambah dengan kemiri 1 butir, kemudian cabenya ini sesuai selera ya, bisa 5 sampai 10.
dengan tingkat kepedesan teman-teman semua. Kemudian ini ada bumbunya, lada, aku pakai lada bubuk. Kemudian aku juga pakai tambahan saus Inggris biar menambah cita rasa rempah-rempahnya. Kemudian ini nanti aku akan menambahkan udang kering. Nanti udang keringnya kita tambahkan sebagai isi bumbunya. Nah, nanti ada juga tambahan bumbu gula, garam, dan juga aku nanti akan menambahkan chicken stock atau kaldu ayam sebagai penyedap. Sekarang kita mulai membuat bumbu dan juga isian untuk lumpianya. Oke, sekarang bumbu yang belum halus banget tadi kita ulek ya, kita haluskan. Jadi ini benar-benar di kosan ya teman-teman, bisa kita lihat belakang saya ini kasur, dan nanti aku masaknya juga di sini. Jadi di sebelah sana, di ujung sebelah sana itu ada kompor. Kemudian aku juga di sini punya oven kecil 9 liter. Kemudian ada magicom dan ada rak piring juga di sana. Jadi lumayan lengkap sih di sini. Dan kita pengen melihat bagaimana besok respon dari teman-teman kampus aku yang memakan lumpia buatan. Kita lihat ya besok kayak gimana ya respon dari teman-teman. Kita ulek dulu ini sampai lembut, jadi teman-teman, sampai halus, benar-benar halus. Nanti kalau udah halus, bumbunya akan kita tumis bersama dengan sayur dan juga dagingnya. Ini agak berkaca-kaca ya karena ngulek bawang ya. Terus di depan aku ini ada kipas angin, jadi arahnya ke sini kayak berasa langsung naik ke mata. Jadi teman-teman sedikit cerita ya, karena aku itu tiap hari suka bawa bekal ke kampus gitu. Kemudian aku juga sering update di Instagram aku tentang makanan yang aku buat hari ini itu apa, menunya apa, lauknya apa. Kenapa aku suka bikin bekal ya? Karena pada dasarnya aku suka masak. Terus yang kedua, di era pandemi COVID ini kan kita harus dituntut memakan makanan yang bersih dan higienis. Nah, kalau kita makan di sembarang tempat itu kan kita nggak tahu ya kehigienisannya seperti apa. Tapi kalau kita bikin makanan sendiri, kita bisa menjamin kehigienisan dan kebersihan dari bahan-bahan yang kita akan gunakan. Oke teman-teman, ini sudah halus bumbunya. Selanjutnya karena ini sudah diiris-iris, kita tinggal mengiris dagingnya. Kita iris dulu dagingnya ya teman-teman. Kita irisnya tipis-tipis aja biar merata. Ini dagingnya lumayan banyak, ini 1/4, nanti bisa jadi banyak. Nah, jadi ini dagingnya udah kita iris kecil-kecil, kita iris ya tipis-tipis, bisa juga teman-teman itu digiling atau dirajang ya, yang agak lembut. Kemudian setelah ini kita tumis bumbu yang tadi kita sudah haluskan ya. Nanti kita tumis ini bumbunya. Lalu yang kedua kita tambahkan udang kering. Ini nanti jangan lama-lama nulisnya biar gak gosong. Nah, setelah itu nanti kita tambahkan dagingnya, baru kita tambahkan sayur-sayurnya. Oke, kita lanjutkan ke penumisan bumbu. Ini kita sekarang sudah mau menumis bumbu-bumbunya. Ini aku pakai kompor listrik yang ada di kosan. Sebenarnya aku ada dua, ini kompor gas kecil portable, kemudian ini kompor listrik. Tapi karena gasnya habis,
jadi aku suka gantian gitu, kadang pakai gas kadang pakai listrik. Oke, sekarang ini kompornya udah kita nyalakan. Jangan lupa kita kasih minyak untuk menumis bumbunya. Sepertinya minyaknya ini udah mulai panas. Sekarang kita masukkan bumbu yang tadi udah kita haluskan, yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri. Wow, udah panas. Kita tumis. Kita juga langsung tambahkan bawang bombay yang udah kita iris, teman-teman. Udah malam ya kita bikin kayak gini, jangan sampai tetangga mencium aromanya ini dan mereka pada bangun. Nah, ini aromanya sedap banget, teman-teman. Ini aromanya sedap banget. Ini aku pikir minyaknya perlu ditambah lagi karena nanti kita akan menumis udang. Tuh kan sampai bersin-bersin. Nah, sekarang kita tambahkan udang ya. Udangnya sedikit aja, kira-kira 3 jumput untuk menambah aroma. Lalu kalau kita rasa udah sedikit kering udangnya, kita tambahkan daging yang tadi udah kita potong-potong kecil-kecil. Ulekkan yang untuk bumbu tadi, kita tambahkan sedikit air untuk membersihkan bumbunya, dan air ini juga nanti akan berfungsi untuk mematangkan dagingnya, teman-teman. Kita masukkan. Kita aduk-aduk lagi. Aku mau nambahin lada bubuk, teman-teman, kira-kira 1 sendok teh atau sesuai selera. Kemudian aku nambahin kecap asin 1 sendok teh. Kemudian aku nambahin saus Inggris 1 sendok teh. Kita aduk-aduk lagi. Ini aku nambahin daun jeruk sekitar 2 lembar. Aku iris tipis-tipis biar sedap. Ini sangat menambah cita rasa. Aku suka banget nambahin daun jeruk ke setiap masakan-masakan aku. Nah, lumayan kering. Sekarang kita masukkan irisan daun bawang dan juga wortel. Sayur ini bisa bervariasi, teman-teman. Kalian bisa menambahkan sayur rebung, lobak, kemudian toge. Ini karena terlalu kering, kita tambahkan air lagi. Kita tambahkan air secukupnya, teman-teman, sedikit aja biar dia nggak terlalu kering. Lalu kita tambahkan gula dan garam setengah sendok makan. Gula 1 sendok teh aja ya. Terus kita aduk sampai airnya tadi mengering. Terakhir aku mau nambahin kaldu ayam atau chicken stock. Ini 1 sendok teh aja, teman-teman. Kita aduk-aduk lagi. Ini di bawahnya masih lumayan berair, jadi nanti kita tunggu kering, karena nanti kalau banyak airnya nanti akan meluber-luber kalau kita masukkan ke kulit lumpianya.
Jadi kita tunggu sampai kering. Ini sedap banget teman-teman karena ada daging sapinya dan juga ada udangnya. Kita incipi dulu teman-teman sedikit. Kira-kira rasanya udah pas belum? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Enak banget rasanya. Kayaknya aku mau nambahin kecap asin. Kemudian aku tambahkan sedikit lada lagi biar berasa pedesnya teman-teman. Oke, jadi udah lumayan, airnya udah berkurang banyak, udah keset ya, airnya udah berkurang. Kita bisa angkat, kita matikan dulu kompornya, begitu kita angkat. Sekarang kita kembali lagi ke meja ini. Kita sekarang udah ada isian lumpianya yang tadi udah kita masak. Kemudian ini kita siapkan juga telur yang udah kita kocok, nanti kita akan gunakan untuk menempel kulit lumpia setelah diisi. Oke, sekarang kita isi dulu, kira-kira mungkin 2 sendok. Kemudian kita ratakan di kulit lumpianya. Terus ini nih kita tambahkan satu irisan mozzarella yang kita iris panjang. Kalian udah bisa kan cara bungkus lumpia kayak gimana? Kita lipat dulu ke dalam ujung-ujungnya. Setelah itu kita lipat ke dalam yang dari samping kanan dan samping kiri. Kita beri telur yang dikocok tadi di penutupnya agar dia nempel teman-teman, karena telur yang dikocokkan dia lengket ya, dan nanti ketika dimasak juga akan semakin membuatnya lengket. Jadi satu, kita lanjutkan untuk yang lainnya sampai nanti ini isian lumpianya habis. Oke. Oke teman-teman, kita sudah menghabiskan satu plastik ini kulit lumpia. Ya, itu sekarang jadi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jadi 15. Oke, sekarang kita sampai ke tahap penggorengan. Jadi kita tambahkan dulu minyaknya. Kita udah nyalakan dulu kompornya ya. Ini minyaknya kita tambahkan sampai kira-kira bisa tenggelam lumpianya. Jadi ini aku tambahkan lagi karena tadi minyaknya udah habis. Aku minyaknya pakai minyak sunflower ya teman-teman. Jadi ini minyak sehat teman-teman. Oke, kita tunggu sampai dia panas. Nah, sambil menunggu dia minyaknya panas teman-teman, sekarang kita oles-oles lumpia yang udah jadi tadi. Sebelum digoreng kita oles dengan sisa telur yang tadi teman-teman. Jadi nanti kita ratakan ini biar apa? Biar nanti warnanya bisa cantik dan dia juga tidak terlalu kering. Nanti kalau terlalu kering nanti pas digoreng nanti gosong teman-teman, karena kulitnya ini kan tipis banget dan kering. Oke, kira-kira ini udah hampir panas teman-teman minyaknya. Kita coba masukkan satu. Oke.
kita tunggu sampai warnanya jadi kuning kecoklatan. Kita balik teman-teman biar nggak gosong, karena ini kulitnya kan kering banget, khawatirnya cepat gosong. Tuh ini udah mulai agak coklat banget, hampir gosong. Kita angkat satu persatu teman-teman. Kalau dirasa udah coklat-coklat keemasan, kita tiriskan ke piring yang sudah diberi tisu teman-teman, untuk menyerap minyaknya ya. Oke, sudah terangkat semua di penggorengan pertama ini. Sekarang kita lanjutkan ke penggorengan yang kedua. Kita oleskan sisa-sisa telurnya deh yang terakhir ini. Oke, semuanya sudah masuk ke wajan, tinggal kita tunggu matang dan kita cobain dulu teman-teman sebelum dibagi ke teman-teman besok. Kita coba dulu satu, gimana rasanya. Oke, tunggu sampai semuanya matang dan kita coba. Sekarang sudah selesai digoreng dan sudah matang. Jadi kalian nyebutnya ini lumpia atau martabak teman-teman, terserah kalian mau menyebutnya apa. Yang jelas sekarang kita cobain dulu bagaimana hasil buatan kita malam ini, sehingga besok pas kita bagikan ke teman-teman yang lain tidak mengecewakan. Kita coba dulu satu. Nah, jangan lupa kita lengkapi dengan saus cabai ya, dan juga kita tambahkan mayones. Aduh, udah nggak tahan. Gimana rasanya? Karena ini benar-benar kelihatan garing banget teman-teman. Jadi garing, kemudian isinya tadi udah kita coba enak banget. Sekarang kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar keras dan isinya perpaduannya mantap sekali. Dan pas kita gigit itu berasa ada keju mozzarella-nya. Sekarang kita coba gigitan bersama dengan cabai. Luar biasa enak banget. Jadi daging sapinya itu kenyal-kenyalnya berasa. Jadi aku menggunakan 1/4 kilo dan itu udah berasa banget. Mau nambah cabai.
bohong, enak banget. Aku senang banget. Semua udah selesai dan rasanya enak. Kita tunggu gimana besok reaksi dari teman-teman setelah mencoba lumpia atau martabak buatan kita ini. Oke, kita tunggu besok di kampus.